Dan sekali lagi, terus UHS. Tolong wajahnya muncul, saya dokumentasi. Erlika. Baca. Oke, seperti saya umumkan kemarin dan tadi pagi, yang maju 2 kelompok. Pertama kelompok 6, kedua kelompok 8. Silakan dipersiapkan kelompok 6 dulu. Ya. Sudah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah lima.
Tanyakan yang di akhir. Bisa. Terdapat dua jenis bentuk konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif untuk debitur atau kreditur yang dalam kondisi saldo cukup besar atau material dan tidak lancar. Jadi kondisi pembayarannya tidak lancar, nilainya tinggi. Biasanya bisa terlihat kalau perusahaan membuat aging schedule umur piutang. Dalam isi surat konfirmasi tersebut, intinya tertuang tulisan cocok atau tidak cocok harus dibalas. Jadi dalam konfirmasi positif itu ada kalimat cocok atau tidak cocok harus dibalas. Jadi saldo debitur atau kreditur yang ada dalam kondisi cukup besar atau cukup material dan kondisi pembayarannya tidak lancar. Untuk harapan balasan yang positif itu penting. Jika positif sampai tidak terbalas, maka akan menjadi perhatian auditor. Karena positif berarti saldonya besar dan pelanggan itu debitur atau kreditur tidak lancar. Berarti kemungkinan terlambat lewat dari 3 bulan karena ini berpengaruh dalam perhitungan cadangan perizinan piutang tidak terbagi untuk internal perusahaan. Kalau untuk auditor mempengaruhi ke opini, bisa keluar opini yang kedua kalau sudah terlalu parah. Masuk opini yang ketiga. Opini ketiga ini kalau pihak kedua kalau sudah terlalu parah, opini ketiga ini kalau pihak perusahaan yang kita audit tidak mau dikonfirmasi, pasti keluar opini ketiga tidak wajar. Kalau sudah pakai positif banknya yang tidak kembali, nanti ada prosedur lainnya yang dilakukan oleh auditor. Contohnya, kalau positif itu banyak sebagian tidak terjawab auditor melaksanakan prosedur lainnya. Contohnya, kalau menjual sebagai piutang, terjadinya penjualan di sistem SIA karena adanya pemesanan. Surat pemesanan dicek atas nama debitur tersebut. Memang debitur tersebut pesan enggak, lalu kita teliti adanya faktur dan dicocokkan dengan pengeluaran barang. Lalu perhatikan pembayaran setelah tanggal neraca yang diaudit. Setelahnya itu ada pembayaran atau tidak. Kalau dari prosedur ini belum yakin, kalau tidak banyak yang tidak dibahas, tidak membalas atau sedikit. Kalau sedikit bisa tidak wajar dengan mengecualikan piutang. Tapi kalau cukup tinggi, maka banyak opini juga yang ketiga tidak wajar. Jadi piutang itu konfirmasi sangat wajib. Kalau auditor tidak melakukan konfirmasi, berarti auditor itu lalai, bisa ditutup izin prakteknya. Untuk yang kedua, yaitu ada konfirmasi negatif. Untuk debitur atau kreditur yang dalam kondisi saldo kecil atau tidak material dan kondisinya lancar maksudnya itu dalam pembayarannya. Dalam isi surat tersebut, intinya konfirmasi tertulis. Kalau tidak cocok harus dibalas. Jadi perumpamaannya, jika tidak dibalas dengan konfirmasi negatif, itu berarti dia anggap tidak cocok. Debitur atau kreditur dalam kondisi saldo kecil atau tidak material dan kondisi pembayarannya lancar. Untuk yang selanjutnya diterangkan oleh Zeni Utami. Langkah-langkah konfirmasi yang pertama,
Yang pertama, pihak auditor melakukan sampling atau semua debitur atau kreditur yang ada. Tapi penekanan konfirmasi banyak di auditor. Jadi di piutang karena merupakan aset perusahaan keyakinan terhadap aset perusahaan harus benar-benar diyakini audit. Yang ke B, dari sampling yang terpilih dipisah mana yang masuk kriteria positif dan mana yang masuk kriteria negatif. Kriteria konfirmasi positif artinya saldo besar atau tidak lancar, sedangkan saldo kecil atau lancar itu masuk kriteria negatif. Yang kedua, menyiapkan surat permintaan konfirmasi sebanyak yang terpilih. Surat konfirmasi sudah dimiliki oleh di mana terdapat banyak debitur atau kreditur yang ada dipilih sesuai saldo maupun angka-angkanya, serta menulis nama debitur atau kreditur sesuai dengan buku pembantu masing-masing. Yang kedua, menyerahkan surat persiapan konfirmasi ke pihak klien dengan meminta tanda tangan pihak direksi klien dan alamat lengkap pihak debitur dan kreditur di amplop milik klien. Lembar konfirmasi itu ditandatangani auditor. Jika alamat lengkap, maka minta ke perusahaan audit. Itu sekalian ada Elsa. Alif Lam. Menerima lengkap amplop dan tanda tangan dari olah-olah dikirim dari yang kita audit ke pelanggannya. Yang B selanjutnya, masing-masing amplop yang berisi surat permintaan konfirmasi dari klien dicek ulang dan dimasukkan juga amplop jadi di dalam amplop perusahaan memasukkan amplop kecil yang berisi alamat auditor dan surat, yaitu surat konfirmasi dan surat auditor. Yang ketiga A, mengirim semua amplop permintaan konfirmasi sesuai alamat amplop yang dikirim dari auditor walaupun suratnya dikirim dari perusahaan atau klien. Yang B, pengirim bisa lewat kurir khusus atau via kantor pos. 4A, menerima jawaban langsung dari pihak debitur atau kreditur. Isi suratnya adalah pencocokan saldo sesuai dengan catatan klien dengan perusahaan debitur tersebut. Cocok atau tidak cocok, yang menjawab adalah pihak debitur. Yang B, meneliti dan mengevaluasi semua jawaban konfirmasi yang masuk, khususnya untuk permintaan konfirmasi yang positif. Oke, lanjut dulu di kelompok 8. Mohon maaf, udah kelihatan nggak Bapak screen?
Ya. Istrinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pengendalian intern atau internal control. Terdiri dari saya sendiri, yaitu Andia Puspita Merwati, Minta Chandra Sitya Dewi, Nanda Elfrida Islamiati, dan Winda Aulia. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh manajemen suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan untuk satu keandalan laporan keuangan, 2 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3 aktivitas dan efisiensi. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan, serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Komponen pengendalian intern yaitu 1. Lingkungan pengendalian atau kontrol menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari suatu komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan faktor dan struktur. Faktor-faktor pengendalian lingkungan mencakup 1. Integritas dan nilai etika, 2. Dewan Direksi dan Komite Audit, 3. Filosofi dan gaya operasional manajemen, 4. Struktur organisasi, 5. Dewan Direksi dan Komite Audit, 6. Penetapan wewenang yang bertanggung jawab, 7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Bisa dibilang lingkungan pengendalian sebagai fondasi untuk membentuk unsur-unsur pengendalian internal lain. Salah satu contohnya adalah kebijakan operasional terkait pengembangan SDM, misalnya terkait pengembangan tata kelola HR, pelatihan atau evaluasi jabatan. Tanpa adanya kebijakan yang baik, bisa jadi perusahaan tidak memiliki SDM yang memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya lainnya. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas yang membuat suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian risiko oleh manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan serupa dengan perhatian auditor eksternal dengan risiko bawaan. Keduanya menekankan pada hubungan risiko dengan versi laporan keuangan tertentu serta aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengisaran, dan pelaporan data keuangan yang berhubungan. Akan tetapi, ketika tujuan manajemen adalah untuk menentukan bagaimana mengelola risiko yang diidentifikasikan, tujuan auditor adalah untuk mengevaluasi kemungkinan salah satu material terdapat dalam laporan keuangan. Next.
3. Informasi dan komunikasi atau Information and Communication System yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi accounting system terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Yang keempat, aktivitas pengendalian atau control activities merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan resiko yang telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas next. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personil yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar, seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Prosedur untuk pengendalian pertama adakan review kondisi maupun register berbeda dengan pihak klien. Jika auditor memiliki pengalaman kerja tahun lalu, besar informasi di tahun yang berjalan. Yang kedua, mengajukan pada pihak manajemen, awas dan staf personil. Pemeriksaan ini tambahan pertanyaan pengendalian spesifik dan perubahan. Yang ketiga, memeriksa dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan dapat diperiksa, contohnya termasuk bagian organisasi, domain kebijakan, dan sebagainya, data anggaran dan data aktual serta variasinya. Yang keempat, mengamati aktivitas dan otoritas. Pengamatan kinerja dari beberapa pengendalian diperlukan untuk apakah pengendalian tersebut telah dilakukan dalam operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Presentasinya kelompok 6 dan 8. Perlu saya komen untuk kelompok 8, materi untuk pengendalian intern
kurang luas disajikan dan Anda tidak belajar dari buku pedoman ya. Kalau kelompok 6 cukup memenuhi, cuma cara penyajiannya tidak kurang kronologis. Oke. Sedikit saya ulas kembali tentang konfirmasi. Ya. Karena tadi ini mungkin keluar di UAS ya. Jadi konfirmasi itu diadakan atau dilaksanakan karena aset yang ada di laporan keuangan itu tidak tampak secara nyata. Contohnya apa? Kas yang ada di bank, karena kita tidak bisa ngecek langsung uang perusahaan yang ada di bank. 2, piutang. Piutang itu yang ada informasinya hanya catatan. Jadi kalau Anda mengaudit piutang, akan teknik apa supaya Anda yakin dengan 2 catatan ini? Pertama, apakah debiturnya benar-benar ada atau saldonya memang benar atau memang cocok dengan yang dicatat oleh pihak pelanggan. Yang ketiga, persediaan. Di persediaan itu ada yang namanya persediaan konsinyasi atau good in transit, persediaan dalam perjalanan. Jadi konsinyasi jelas barang perusahaan, klien yang kita audit dititipkan ke pihak pelanggan. Jadi barang tersebut ada di pelanggan milik perusahaan, jadi tidak ada di gudang perusahaan yang kita audit. Nah, kita auditor tidak perlu mendatangi tempat pelanggan yang dititipi barang, ya itu karena menyalahi etika. Jadi cukup kita lakukan konfirmasi. Kedua, pembelian barang yang sudah dibeli tunai, tapi barangnya belum masuk di gudang perusahaan. Jadi di akhir tahun kita beli barang, beda dengan uang muka pembelian ya. Kalau muka pembelian, kita membayar harga barang hanya sebagian. Ini sudah lunas, harga barang sudah dilunasi, cuma barangnya masih ada di pihak penjual atau mungkin masih dalam perjalanan di pengangkutan. Nah, untuk ini kita lakukan konfirmasi. Nah, jawaban konfirmasi inilah dari kacamata auditor tentang keandalan bukti yang ada 4 itu adalah terkuat. Jadi auditor tidak bisa melihat secara nyata dengan debitur maupun kreditur serta saldonya. Nah, satu jalan kita melakukan surat konfirmasi. Jawaban itulah karena langsung ke auditor, jadi bagi auditor itu adalah bukti yang terkuat untuk aset yang tidak tampak di perusahaan pada tanggal neraca. Konfirmasi itu ada 2 bentuk ya, yang dilaksanakan oleh auditor, konfirmasi positif dan negatif. Jadi setelah auditor melakukan acak atas saldo debitur yang ada,
Ya, dengan teknik sampling, baik menggunakan sampling audit atau judgment sampling. Judgment sampling itu menurut kemauan atau feeling dari auditor. Jadi dipilih ya dari masing-masing debitur, tidak akan dikirim semua, tapi dengan sampling. Nah, disitulah dari hasil pemilihan berdasarkan kriteria adanya sampling konfirmasi positif maupun negatif, ya, di mana positif saldo dari debitur tersebut cukup material atau cukup besar nilainya, atau dalam kriteria dari debitur tersebut pembayarannya tidak lancar. Terus kriteria yang kedua, konfirmasi negatif, itu untuk debitur yang terpilih dalam kondisi saldonya tidak begitu besar atau tidak begitu material, dan atau kondisi debitur tersebut lancar. Jadi pembayarannya lancar, itu masuk negatif. Nah, positif dan negatif itu ada tujuan. Jadi yang sangat penting bagi auditor itu yang positif, karena nilainya tinggi dan dalam debitur tersebut dalam kondisi tidak lancar. Jadi itu diharapkan jawabannya. Malah nanti di surat permintaan konfirmasi ada permintaan khusus yang menyatakan tolong cocokkan, cocok atau tidak cocok harap dibalas. Berarti itu kondisi apapun pihak debitur harus memberi balasan. Nah, sedangkan negatif hanya diminta kalau tidak cocok. Diminta balasannya kalau tidak cocok. Berarti kalau dia tidak membalas, itu dianggap nilainya jawabannya cocok. Nah, itu dua bentuk konfirmasi, dan alternatif pemilihan klasifikasinya dan maknanya itu udah jelas. Terus teknik prosedur pengiriman konfirmasi itu ada 3 unsur pokok yang penting: pihak auditor, pihak klien yang kita audit, dan debitur maupun kreditur dari perusahaan yang kita audit. Yang perlu Anda ingat, auditor hanya kenal klien tersebut yang kita audit. Dia tidak kenal pihak debitur maupun kreditur. Nah, bagaimana caranya supaya auditor bisa melakukan konfirmasi? Jawaban dari pihak debitur atau kreditur yang terkait dengan klien. Jadi pertama-tama auditor memilih mana debitur atau kreditur yang harus dikonfirmasi, terus mana yang masuk kriteria positif atau negatif, terus disiapkan surat konfirmasi. Karena di surat konfirmasi itu ada 2 model positif dan model negatif. Ya. Jadi surat itu bukan surat dari auditor ke pihak debitur atau kreditur,
tapi surat seolah-olah surat dari perusahaan ke pelanggannya, debitur atau krediturnya. Cuma yang ngisi itu adalah auditor. Terus setelah disiapkan surat konfirmasi dan mana yang positif negatif diserahkan ke perusahaan, ke klien untuk ditandatangani lembar surat konfirmasi tersebut. Jadi lembar surat konfirmasi itu sudah baku dan sudah tercetak yang dimiliki oleh auditor, tapi surat tersebut ditandatangani oleh pihak klien yang kita audit. Jadi seolah nanti surat itu memang diterima debitur atau kreditur itu memang sah surat itu dari pihak klien ke pelanggannya. Nah, otomatis karena ada surat, nah, perusahaan klien harus mengirim surat, harus ada amplop yang ditujukan ke alamat debitur atau kreditur yang terpilih, karena yang tahu alamat jelas kliennya, bukan auditor. Auditor paling hanya tahu nama dari debitur, jadi alamatnya dia tidak tahu. Makanya harus perusahaan yang kita audit yang membuat surat dan menulis ditujukan ke siapa dan konfirmasi ditandatangani. Terus setelah lengkap diambil kembali oleh pihak auditor. Kenapa? Walaupun surat itu ditandai oleh perusahaan yang kita audit, kalau dia yang ngirim, klien yang ngirim, dikhawatirkan tidak dikirim. Ya, dikhawatirkan ya kalau catatannya laporan keuangannya benar. Kalau nggak benar, pasti sama dia disimpan, tidak dikirim sesuai dengan tujuan konfirmasi tersebut. Makanya konfirmasi diambil oleh auditor, nah, terus diteliti kembali, dimasukkan ke amplop masing-masing, terus di dalamnya diberi juga amplop dari auditor yang nanti untuk persiapan jawaban konfirmasi. Jadi di amplop sudah tersebut alamat ditujukan ke kantor auditor yang bersangkutan. Nah, barulah setelah itu dikirim, baru nanti kita tunggu jawaban. Ya, nah, dari jawaban tadi yang ditunggu oleh auditor itu yang positif. Karena begitu pentingnya positif nanti mempengaruhi di dalam hasil pemeriksaan untuk piutang. Ya. Jadi kalau nanti tidak terjawab, ya, atau dengan sistem teknik yang lain tidak bisa, nanti bisa mempengaruhi opini tentang piutang dagang. Bisa ke wajar, kecuali piutang atau dalam kondisi yang cukup parah, bisa nanti tidak wajar. Atau saat klien diminta tanda tangan untuk konfirmasi, tidak mau dikonfirmasi, itu jelas nanti jawabannya, arah auditnya, opininya ke tidak wajar. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal itu. Dan apa yang dilakukan auditor kalau surat konfirmasi positif tidak diterima, jadi maksudnya tidak dibalas,
karena pentingnya surat konfirmasi itu sampai tidak terbalas dari masing-masing debitur yang sudah dikirim tidak menjawab. Kalau masih ada waktu, segera kirim konfirmasi ulang, konfirmasi positif yang kedua. Nah, sambil menunggu konfirmasi positif yang kedua, auditor memastikan apakah debitur yang tidak menjawab tersebut memang betul-betul ada kaitan jual beli dengan pihak klien, perusahaan yang kita audit. Jadi nanti ada 3 bukti yang harus dicari oleh auditor. Pertama, klien tidak mungkin menjual barang tanpa ada permintaan. Nah, makanya surat permintaan dari pelanggan yang tidak menjawab konfirmasi tersebut harus diminta. Nah, dengan adanya transaksi jual beli, penjualan, otomatis pasti ada faktur untuk debitur yang tidak menjawab tadi. Dari penyerahan barang, faktur pasti ada DO, surat pengantar penyerahan barang. Karena di transaksi penjualan maupun pembelian itu mesti ada faktur dan DO, surat pengantar atau pengiriman barang. Nah, 3 dokumen itu diminta selama dalam periode akuntansi yang kita audit. Ya, jadi kalau auditnya setahun ya 1 tahun. Atas nama debitur itu diminta ke klien, ingin membuktikan apakah memang betul-betul pelanggan yang tidak positif tidak menjawab tersebut memang ada hubungan jual beli. Ya. Nah, terus untuk menambah kekuatan dari audit, kita melaksanakan subsequent collection, pemeriksaan pembayaran atas nama debitur yang tidak menjawab setelah tanggal neraca. Memang adakah transaksi pelunasan atau cicilan atas transaksi penjualan tersebut. Nah, inilah yang perlu diperhatikan kalau konfirmasi tidak terbalas. Nah, di surat konfirmasi yang sudah dicetak oleh auditor itu ada 4 hal yang penting yang harus ada di dalam surat tersebut. Pertama, di surat tersebut karena konfirmasi ditandatangani oleh pihak klien atau pelanggan yang kita audit, di kalimat surat mesti tertulis sehubungan dengan adanya pemeriksaan laporan keuangan atas pada kami oleh kantor akuntansi apa. Jadi di situ auditor pelanggan menyatakan bahwa dia itu sedang diaudit ya oleh kantor akuntan tertentu. Terus kedua, ada permintaan pencocokan saldo. Ya, karena saldo itu sudah dimasukkan di lembar surat konfirmasi untuk dicocokkan yang diisi oleh auditor sesuai dengan saldo masing-masing di buku pembantu atau di laporan keuangan perusahaan. Disuruh mencocokkan tentang saldo, itu biasanya saldo ada di bawah untuk dicocokkan. Nah, biasanya jawaban tuh ada, tinggal pilih pihak pelanggan, pihak debitur atau kreditur cocok atau tidak cocok. Jadi
pernyataan itulah yang nanti ditunggu oleh auditor, ya, karena memang ada permintaan untuk mencocokkan tentang saldo yang tertera di dalam surat konfirmasi. Nah, terus ada kalimat juga, kalau positif nanti ada catatan, tolong cocok atau tidak cocok, harap dibalas. Kalau di negatif, katanya beda, tolong dijawab kalau tidak cocok, beda. Ya. Nah, terus selanjutnya ada catatan, harap jawaban ini dialamatkan ke auditor kami dengan amplop yang sudah tertera di dalam surat ini. Itu surat yang dimasukkan oleh auditor, ya. Jadi nanti pelanggan tinggal menjawab, tinggal memasukkan ke amplop tersebut dan sudah ada perangkulnya masing-masing. Nah, itulah prosedur konfirmasi. Jadi konfirmasi itu adalah pembuktian penegasan saldo. Ya, itu yang contohnya gini, konfirmasi dalam pergaulan sehari-hari. Kalau Anda yang wanita kenal seorang pria, dikenalkan temannya atau kenal di mana, dia mesti ngasih tahu namanya dan kedua alamat. Anda pasti ingin tahu, betul nggak alamatnya di situ? Ya, jangan-jangan alamatnya hanya dibuat-buat. Nah, itulah Anda bagaimana ingin tahu pria yang dikenalkan Anda itu alamatnya sesuai apa yang diomongin dia. Ada dua jalan. Pertama, Anda bisa tanya ke teman dekatnya yang bersangkutan, betul nggak dia tinggal di situ? Terus kedua, Anda membuktikan langsung sendiri, ya. Entah Anda lewat depan rumah atau Anda membutuhkan sang pria itu pulang ke rumahnya, banyak cara. Nah, kenapa tujuannya? Khawatir yang dia berikan informasinya tidak benar. Itulah namanya konfirmasi. Permintaan penegasan bisa dibuktikan sendiri, bisa minta tolong orang lain. Nah, jadi kalau Anda dapat informasi, oh betul rumahnya di situ, itu berarti jawaban tersebut kuat bagi Anda, ya, karena Anda menerima langsung permintaan tersebut dari teman dekat atau dari siapa yang tidak terikat dengan hubungan tersebut. Itulah konfirmasi. Jadi intinya kalau auditor melakukan konfirmasi, hanya tujuannya karena auditor mengaudit, sedangkan perusahaan itu menyatakan piutang ini atas nama ini, atas nama ini, atas ini, dan saldo. Nah, dari kacamata auditor itu nggak tampak, hanya sekedar catatan. Makanya dia melakukan permintaan surat konfirmasi. Ya. Tapi ingat, tidak auditor langsung yang ngirim, tapi dari perusahaan yang milih auditor, tapi perusahaan yang menandatangani. Jadi itu yang pentingnya surat konfirmasi, dan ini merupakan kaitan dengan keandalan dokumen dari kacamata auditor.
Sedikit saya kembali, keandalan dokumen menurut kacamata auditor itu ada 4. Dokumen yang diterima langsung dari pihak luar, bukan dari pihak perusahaan yang kita audit, itu yang terkuat. Di bawahnya yang agak kuat, dokumen yang diterima dari luar perusahaan disimpan oleh perusahaan. Contohnya apa? Transaksi pembelian, fakturnya dan DO-nya dibuat oleh pihak luar, pelanggan perusahaan, dan karena itu yang membuat orang luar, jadi buktinya sudah bisa cukup dipercaya. Yang lemah, dokumen yang dibuat oleh intern perusahaan yang sebagian buktinya keluar. Itu lemah karena dibuat oleh intern perusahaan. Contohnya transaksi penjualan, faktur penjualan dan DO-nya dibuat oleh intern perusahaan. Nah, makanya ini harus dicari jalan keluar dengan melakukan konfirmasi tadi. Terus bukti terlemah, bukti yang dibuat oleh intern perusahaan, tapi bukti tersebut tidak keluar. Jadi bukti akuntansi yang dibuat oleh intern perusahaan, yang buktinya tidak keluar untuk kepentingan perusahaan. Ya. Contohnya apa? Perhitungan beban penyusutan, perhitungan bunga, beserta perhitungan amortisasi, perhitungan pembuanan persediaan. Nah, itulah yang dimaksud bukti intern yang tidak keluar tapi untuk kepentingan intern. Jadi waktu Anda praktek audit yang lalu itu yang disebut bukti memorial atau bukti di luar kas masuk, kas keluar, bukti penjualan dan bukti pembelian. Jadi itulah klasifikasi bukti yang terikat juga dengan konfirmasi. Itu adalah bukti yang terkuat. Karena apa? Ada bukti yang lemah tadi. Ya, saya kira itu yang saya ulas kembali karena begitu pentingnya konfirmasi. Nah, untuk pengendalian intern yang ada waktu itu Anda pelajari di SIA. Cuma sayang yang Anda dapatkan cuma SIA 1, SIA 2-nya belum. Seharusnya SIA 2 itu yang penting. Nah, pengendalian intern itu adalah teknik atau pedoman yang dibuat oleh intern perusahaan dengan tujuan untuk melindungi harta perusahaan supaya tidak ada kerugian. Kerugian dari apa? Kerugian adanya kehilangan atau kerugian karena terjadinya pemborosan. Jadi kerugian perusahaan bisa barang hilang atau terjadinya pemborosan. Itu yang perlu Anda perhatikan. Ya. Karena apa? Kadang-kadang pemborosan itu lebih tinggi nilainya daripada kehilangan barang. Karena pemborosan terjadi berkali-kali. Akhirnya kumulatif, akhirnya nilainya kadang-kadang melebihi dari barang yang hilang. Nah, itu tujuan pengendalian. Nah, skop pengendalian intern
itu berpijaknya dari struktur. Ya, struktur organisasi yang dibuat oleh perusahaan. Kedua, dari struktur dibuatkan job description, wewenang dan tanggung jawab. Terus dari wewenang tanggung jawab tampillah SISDUR, sistem dan prosedur. Sistem prosedur akuntansi, ya, terus sistem dan prosedur pembelian, penjualan, sistem prosedur penggajian, terus kalau perusahaan industri, sistem dan prosedur produksi. Jadi bagaimana aturan yang ada di perusahaan itu yang kita dengar SISDUR, yang kita umum kita kenal pedoman atau prosedur yang dianut perusahaan, sekarang dikenal SOP, sistem operasional prosedur. Nah, perusahaan yang baik, ya, karena apa? Pengendalian intern ini ada aturan-aturan yang harus disiapkan dan dibuat oleh intern perusahaan. Nah, ya tadi itu untuk melindungi. Nah, auditor kalau dapat calon pelanggan, auditor kalau dapat pelanggan baru, saat survei awal, salah satunya harus minta tentang prosedur pengendalian intern yang dianut oleh perusahaan. Contohnya struktur, Anda minta. Flowchart, Anda minta. Terus job description, Anda minta. Dan itu harus tertulis, bukan hanya lisan. Nah, setelah audit, kenapa? Pengendalian intern ini kalau sudah awal diaudit, waktu survei itu sudah diasumsikan sudah cukup, jelas pemeriksaannya lebih cepat. Nah, pemeriksaan lebih cepat mempengaruhi waktu yang ditawarkan cepat, dan fee audit itu lebih rendah, tidak begitu tinggi. Nah, jadi pengendalian intern menentukan itu. Nah, di saat melakukan pemeriksaan, auditor menguji apakah prosedur itu memang dilaksanakan atau tidak. Karena waktu survei kita tidak boleh ngecek dilakukan atau tidak, ya hanya sekedar tahu. Tapi setelah audit, kita harus menguji, ya, apakah pengendalian intern yang tertulis tersebut memang dilaksanakan oleh perusahaan, ya, dievaluasi pengendalian internnya baik atau tidak, itu diuji oleh auditor. Nah, itu pentingnya pengendalian intern itu masuk dalam kemarin tentang audit top down dan bottom up. Ya, mana bottom up itu audit di intern, dari intern perusahaan itu sendiri. Kemarin ada audit top down, ada 3, ada audit bottom up, jadi dari bawah, maksudnya dari dalam. Jadi audit didukung oleh 3 pembuktian, top down dan bottom up. Nah, bottom up itu masuk di salah satunya pengendalian intern. Ya, jadi meyakinkan auditor apakah perusahaan itu sendiri sudah menjaga asetnya. Ya, jadi kalau kita sudah pintar menjaga aset, berarti otomatis kecenderungan laporan keuangan itu
akan mengarah ke yang baik. Ya. Jadi sama kalau bicara pendanaan intern, menilai bukan hanya perusahaan, tapi kita menilai individu sendiri harus ada pengendalian intern. Ya. Pengendalian intern dalam hal apa? Itu bermacam-macam dalam pihak dari kita sebagai individu. Ya. Pengendalian intern dalam keuangan, gimana Anda mengelola keuangan, pengendalian intern dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak. Terus ketiga, pengendalian intern dalam hal kalau Anda nanti, maaf, sudah punya pasangan, nah, ada batasan-batasan yang harus Anda kendalikan. Ya. Kalau Anda tidak punya pengendalian intern, asal berteman, asal berpacaran, itu nanti bisa ada hal-hal yang merugikan bagi Anda sendiri. Ya, jadi itu yang sekilas tentang pengendalian intern. Jadi materi 2 sudah saya ulangi. Ya. Terus kita masuk di materi hari ini yang sudah saya kirim ke Anda. Materi yang ke-13. Silakan dibuka materi 13. Tentang kode etik. Kita lihat di halaman pertama, etika profesi. Ya. Semua profesi, baik dokter, auditor, pengacara, notaris, itu ada yang namanya profesi etik. Jadi mana yang diperbolehkan, mana yang tidak boleh di dalam hal masing-masing dari kelompok tersebut. Jadi ada batasan boleh dan tidak boleh. Itu etik. Jadi etik itu timbul dari yang tadi yang Anda baca. Etik adalah karakter moral dan habit, kebiasaan. Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang berperilaku terhadap sesamanya. Jadi etik itu dimulai dari kehidupan masyarakat, individu, terus di dalam profesi itu juga diatur yang namanya etika. Etika itu mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, etik anak ke orang tua. Etikanya anak harus menghormati orang tua. Dan etik itu orang tua dan anak malah juga diatur di dalam Al-Quran. Ya, anak wajib taat, hormat, patuh kepada orang tua. Itu diatur di dalam Al-Quran. Ya. Sampai apa yang dilarang anak dan orang tua, sampai ada ayat di Al-Baqarah nggak salah. Itu jangan sekali-kali anak membentak ke orang tua. Ya, bilang, silakan ayahnya bisa, mungkin ada pernah baca, bilang saat orang tua memberi nasihat, salah melawan.
menyakiti hati orang tua, itu tidak boleh, malah ancaman Allah, neraka. Itu sama dengan etik. Hubungan dalam satu keluarga antara anak dengan orang tua. Orang tua wajib menghidupi anak, tapi dalam batas usia berapa. Itu namanya etik. Ada aturan-aturan, ya. Saat Anda butuh keronta minta uang, ada etikanya. Mau keluar rumah, ada etikanya. Harus minta izin. Ya, jangan-jangan tahu keluar, nggak ngasih tahu. Ya. Kalau anak nggak berpikir risiko, tapi orang tua yang dipikir ada risiko. Ya. Karena yang tengah kedua, ini sudah masuk etika profesional. Kita kenal, di kita itu ada 4. Auditor, yang kita kenal IAI. Ada dokter, yang sering Anda lihat di kaca mobil, ada tulisan ID, Ikatan Dokter Indonesia. Terus Ikatan Notaris, ini. Itu antar notaris, antar dokter, antar kantor akuntan, antar auditor, itu ada etika-etika yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti melanggar kode etik. Ya. Oke, kita masuk yang halaman kedua. Ini sudah masuk ke etikanya auditor. Kode etik di akuntan itu ada 6, tentang tanggung jawab, tentang kepentingan publik, tentang integritas, tentang objektivitas dan independensi, 5, kecermatan dan keseksamaan, 6, lingkup dan sifat jasa. Contoh yang paling umum, profesi di kita yang 4 tadi itu aturan dalam membuat papan nama. Kalau Anda perhatikan papan nama dokter, ya ukurannya itu tidak boleh diperbesar, tidak boleh diperkecil. Jadi kalau Anda lihat dokter praktek itu mesti ya ukurannya sudah standar itu. Ya, itu karena sudah diatur di etik 3, baik dokter maupun akuntan, baik notaris. Itu salah satunya etika yang diatur dalam membuat papan nama untuk praktek. Nah, kedua, tidak boleh ada iklan. Nah, ini Anda perhatikan ya, tidak boleh ada iklan. Anda tidak pernah melihat iklan kantor akuntan, Anda tidak pernah melihat iklan dokter, Anda tidak akan melihat iklan notaris. Ya, jadi memang dilarang. Ya, biar masyarakat sendiri yang menilai dan melihat. Ya, jadi 2 itu salah satu supaya Anda paham. Itu salah satu yang diatur di dalam etik. Kalau Anda langgar, Anda keluarkan iklan, ya itu pelanggaran. Nanti siapa yang penindakan? Ya, grup dari masing-masing profesi tersebut. Nah, Anda mungkin pernah tahu, contohnya tadi ya, untuk konfirmasi. Konfirmasi itu wajib dilakukan oleh akuntan dan harus tertuang di dalam peta kerja. Nah, kalau auditor itu ternyata, karena sekarang ada peta kerja hasil pemeriksaan itu
sekarang ketat ya. Jadi nanti setiap akhir tahun antar kantor akuntan itu saling mengaudit kerja kerja dari hasil pemeriksaan akuntan yang lain. Nah, bahwa di situ dilihat, loh, kok nggak ada konfirmasi? Konfirmasi dia menggunakan apa? Sampling, apa judgement? Ya, kalau nggak ada, kantor akuntan berhak melaporkan ke IAI. Ya. Jadi akuntan yang tidak melakukan konfirmasi dilaporkan ke IAI oleh kantor akuntan yang lain, karena sekarang ada aturan setiap kantor akuntan akhir tahun saling memeriksa kerja kantor akuntan lainnya. Ya. Nah, nanti yang melakukan tindakan ya IAI. Bisa-bisa kantor akuntan yang bersangkutan dipanggil. Kalau sudah memang pelanggaran, dicabut izin usahanya. Dia tidak boleh praktek. Yang kita sebut itu malpraktek. Sering kita yang banyak di surat kabar itu tanda dokter pelanggaran kode etik. Maaf, dia melakukan memang gampang cari uang. Ada seorang dokter melakukan teknik aborsi. Ya, itu jelas pelanggaran. Karena aborsi itu ada aturan-aturan dan itu harus dilakukan oleh rumah sakit. Karena dokter rumah sakit sendiri, dia melakukan aborsi karena ini pasar yang lagi booming. Kenapa? Ya karena tadi adanya pergaulan yang sudah kelewat batas. Atau jalan, pelaku menyelamatkan diri ke dokter, minta diaborsi. Itu sering. Kalau sudah di situ, di sidang, ya dikeluarkan izin prakteknya. Kadang-kadang dicabut, titel dokternya dicabut kalau udah parah. Terus kemarin yang lagi booming, seorang dokter menjual obat untuk vaksinasi ya di Sumatera. Ya memang apapun biar profesi, karena kalau nggak laku dia mencari rezeki yang tidak halal pun. Nah itulah yang dinamakan pelanggaran kode etik. Ya, jadi diatur. Ya, dan salah satu yang ketiga juga ya, di dalam profesi itu tidak boleh nama lain atau alias, nggak boleh. Ya, jadi kalau saya buka kantor akuntan Sujono ya harus Sujono. Kalau Anda Winda Aulia mau buka kantor akuntan ya kantor akuntan Winda Aulia. Nggak boleh kantor akuntan Mawar, akuntan Cempaka nggak boleh. Lain kalau perdagangan. Itu harus nama yang bersangkutan. Jadi tanggung jawab itu individu untuk pekerjaan profesi. Nah, kalau di sini kita bicara tentang auditor, akuntan. Ya, karena dia harus izin praktek, pelanggaran, dicabut izin praktek, yang kalau parah, profesinya bisa dicabut. Nah, lembar berikutnya, lembar yang terakhir, peraturan perilaku. Diatur dalam 5 poin. Kalau ini seksi kayak pasal ya. Seksi 100, 200, 300, 400, 500. Seksi 100 bicara tentang independen, integritas, dan objektivitas. Dibagi 2, independen dan integritas dan objektivitas. Seksi 200, standar umum dan prinsip akuntansi. Dibagi dalam 3,
standar umum, kepatuhan terhadap standar, prinsip-prinsip akuntansi. Jadi prinsip akuntansi yang berlaku. Kalau di kita ini kita kenal PSAK ya. Jadi PSAK itu yang ada di Indonesia itu masuk dalam prinsip-prinsip akuntansi. Setiap negara dia punya prinsip tersendiri, tapi secara umum isinya sama, hanya ada perbedaan khusus. Makanya Anda seorang akuntansi harus baca tentang isi dari PSAK. Ya, itu berkembang ya. PSAK 1 tentang laporan keuangan. Terus ada mengatur tentang penurunan nilai aset. Ya, itu diatur di PSAK 48. Jadi itu diatur untuk pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Makanya disebutkan auditor itu waktu memeriksa laporan keuangan hanya satu intinya. Apakah laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan PSAK? Itu inti yang pertama. Kalau menyimpang, nah opininya yang bicara. Nah, seperti Anda lihat, saya bolak-balik cerita Anda. Di neraca ada piutang, tidak tampak nilai buku. Berarti tidak ada cadangan kerugian piutang. Itu pelanggaran. Ya, auditor harus memberi jalan keluar, harus membentuk cadangan yang diajukan ke perusahaan. Kalau perusahaan tetap nggak mau, ya auditor gampang. Piutangnya dikecualikan. Kenapa? Sudah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Terus yang seksi ketiga, tanggung jawab kepada klien. Jadi auditor punya tanggung jawab ke klien, sama juga dokter punya tanggung jawab ke pasien. Ya. Di situ ada 2 informasi rahasia klien. Jadi apa yang didapatkan dari klien, hasil pemeriksaan, kondisi klien di dalam tidak boleh diceritakan ke orang lain. Siapapun yang tahu hanya auditornya. Kedua, honor contingent. Nah, bagaimana honor diatur? Ya, karena dalam honor itu sering terjadi gini. Sudah ada ketetapan, biasanya tidak bisa diminta awal semua, biasanya berapa persen, 50% dibayar di depan, 50% setelah laporan selesai. Tapi banyak klien tuh nakal. Kalau opininya tidak masuk wajar tanpa pengecualian, itu kadang-kadang dia pindah kantor akuntan lain dan sisanya nggak dibayar. Itu maksudnya honor contingent. Itu diatur, nanti Anda bisa lihat. Di seksi 4, jawab kepada kolega. Nah, ini di buku tersebut disebutkan, di Amerika juga belum diatur. Sekarang saya nggak tahu, tapi di buku itu waktu itu belum dibuat aturan khusus tentang tanggung jawab kepada kolega. Seksi kelima, tanggung jawab dan praktek lainnya. Ada 4, tindakan yang mendiskreditkan. Kedua, iklan dan bentuk solisitasinya. Nah, ini iklan diatur. Ya. Jadi ya, boleh nggak boleh, terus apa namanya, harus ukuran berapa, itu diatur. Komisi dan honor referral. Ya, jadi ada aturan tentang menentukan fee kepada klien, besarnya pemeriksaan. Yang terakhir, bentuk organisasi dan nama diatur juga. Nah,
khusus nanti yang presentasi minggu depan, di situ ada angka di bawah halaman berapa itu yang perlu Anda nanti presentasikan, ya. Jadi masing-masing seksi pasal itu ada di buku pedoman, ya. Itu menjadi tanggung jawab Anda presentasi, membaca isi dari maksud pasal tersebut dan pemahamannya yang Anda tampak di halaman di bawah tersebut, ya. Itu adalah halaman isi dari peraturan perilaku yang harus Anda pahami dan nanti dipresentasikan minggu depan. Minggu depan adalah minggu yang terakhir, setelah itu kita UAS. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Materi terakhir, materi hari ini adalah kode etik. Jadi intinya bagaimana setiap profesi, khususnya profesi akuntan, berperilaku dalam menjalankan praktek, ya. Nah, untuk tugas Anda kumpulkan sampai jam paling lama jam 11. Halaman 265 dicatat tugas yang hari ini kumpulkan berkelompok paling lambat jam 11. Halaman 265 soal 6 garis datar 32. Jadi saya ulangi, soal 6.32 halaman 265 di buku wajib modern auditing. Sekarang soal ini tidak perlu saya berikan ke Anda, nanti Anda pasti ada punya buku. Silakan kelompok yang tidak punya buku tanya ke yang punya buku, karena itu sebetulnya sudah kewajiban harus Anda punyai buku ini, atau saya beri keringanan malah setiap kelompok 1 buku. Ya, oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan di kuliah terakhir, setelah itu UAS. Dan insya Allah untuk auditing 2 Anda tetap ketemu saya, dan disitulah nanti ada ekstrakurikuler tentang praktek auditing. Ini sementara memang saya 8 tahun ngajar, masih di luar dulu, tapi itu resmi harus diberikan. Tanya nanti dirancang masuk di dalam kurikulum resmi. Jadi nanti, tapi Anda mungkin tidak mengalami. Bentar lagi ada perbaruan kurikulum di akuntansi. Oke, jaga kesehatan. Ingat, khususnya yang rumahnya di seberang Perak. Sekarang pandeminya meluas. Dan kalau nggak salah kemarin di Jembatan Madura itu semua dicegat harus di swab. Ya, Anda hati-hati. Ya, karena sekarang model pandeminya
tidak hanya dari RRT, itu dari Afrika, ada dari Inggris, ya, meluas. Jadi tolong jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak perlu, tidak usah jalan-jalan yang tidak jelas arahnya. Apalagi rekreasi itu hati-hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah soalnya ya di 265 ya. Halaman 265 soal 6.32. Itu materinya sudah Anda dapatkan, tinggal Anda olah ya untuk mempersiapkan paling lambat jam 11 karena jam kedua Anda tidak ada kuliah. Oke, sampai ketemu. Sehat ya. Sehatnya Pak. Yo, jaga kesehatan.